Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ezi Lubar. Pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyajikan data analisis statistik deskriptif. Kita lihat. Berikut ini adalah contoh penyajian data dengan tabel dan grafik menggunakan SPSS, di mana data kinerja karyawan berdasarkan pada variabel gender, pada variabel pendidikan, dan variabel masa kerja. Di sini untuk gender, pria dilambangkan dengan angka 1 dan wanita dilambangkan dengan angka 2. Jadi yang satu ini adalah pria, sedangkan angka 2 ini adalah pegawai wanita. Kemudian pendidikan, lulusan SD dilambangkan dengan angka 1. Kemudian pegawai dengan lulusan SMP dilambangkan dengan angka 2. Kemudian SMA dilambangkan dengan angka 3. Kemudian lulusan sarjana dilambangkan dengan 4. Magister angka 5 dan 6 lulusan doktor. Kemudian pegawai yang menempuh masa kerja 1 sampai dengan 10 tahun ini dilambangkan dengan angka 1. Kemudian 11 sampai 20 tahun dilambangkan dengan angka 2. Kemudian 21 sampai 30 tahun dilambangkan dengan angka 3. Dan masing-masing dari pegawai tersebut skornya adalah skor kinerja pegawainya terlihat pada angka di paling kanan, yaitu responden 1 80, 76, 80, 20 dan seterusnya. Untuk data sumbernya ini ditampilkan di Excel secara keseluruhan. Ini datanya, dari data dari kinerja pegawai, dari variabel gender, pendidikan, masa kerja. Nah, ini terlihat datanya. Kita akan sajikan dalam bentuk data analisis statistik deskriptif. Baik. Langkah pertama kita akan buka lembar kerja SPSS. Ya, ini lembar kerja dari SPSS. Kemudian kita klik cancel. Langkah pertama, kita menyajikan data SPSS dengan statistik deskriptif. Pertama adalah kita masukkan data yang kita analisis ke lembar kerja SPSS. Kita copy dari masing-masing skor ini, kita copy. Kemudian kita pindahkan ke lembar kerja SPSS. Data view, kemudian kita paste. Kemudian kita beri nama masing-masing variabel supaya ada namanya, supaya gampang dikenali dari masing-masing variabel. Baik, yang pertama datanya kita bisa tengok kembali. Pertama adalah gender, kita ingat. Kemudian pendidikan, masa kerja, kinerja pegawai. Kita tulis di sini, kasih nama masing-masing variabel gender, kemudian pendidikan, masa kerja. Kalau di sini nggak bisa di spasi, maka bisa dikasih underscore masa kerja, kemudian kinerja pegawai, kinerja underscore pegawai, karena memang tidak bisa di spasi. Baik, semuanya sudah diberi nama, sudah ada namanya. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke variable view. Kita masukkan lambang dari angka yang sudah ditentukan, di mana gender, kita klik sini value. Kemudian pada titik 3 ini kita klik value 1. Ini adalah laki-laki, pria,
tadi ya. Kita cek lagi. Value 1 adalah pria, value 2 adalah wanita ya. Value 1 adalah pria. Kita klik add ya, kemudian value 2 wanita. Baik, kemudian kita add. Lalu kita oke. Begitu juga pendidikan ya. Kita klik pada value, kemudian titik 3 kita klik pendidikan. Tadi dilambangkan untuk pendidikan SD itu 1, SMP 2, SMA 3, sarjana 4. Baik, kita ketik value 1 untuk lulusan pegawai lulusan SD tambah value 2 untuk pegawai lulusan SMP, kemudian value 3 untuk lulusan SMA ya, kemudian value 4 untuk lulusan sarjana, kemudian value 5 untuk magister ya, kemudian value 6 untuk pegawai lulusan doktor ya, doktor. Tuh. Oke. Setelah itu kita klik oke ya. Kita cek lagi udah tepat ya. 6 ada doktor. Baik. Ini sudah tepat. Kita kembali ke lembar kerja SPSS. Kemudian masa kerja. Masa kerja untuk 1 sampai 10 itu dilambangkan dengan angka 1, 11, 20 angka 2, 21, 30 angka 3. Baik, kita lambangkan. Ya, kita klik value, kemudian value 1 sampai dengan 10. 1 kita cek dulu ya. Ya, 1 sampai dengan 10 itu 1 ya. Jadi value 1 adalah 1 sampai dengan 10 ya. Masa kerja 1 bisa 1 tahun, boleh seperti itu, atau 1 sampai 10 tahun. 1 tahun sampai dengan 10 tahun. Begini juga boleh. Ya, kita add. Kemudian 2 untuk 11 tahun sampai dengan 20 tahun. Kemudian 3 untuk masa kerja 21 tahun sampai dengan 30 tahun. Baik, kita cek dulu betul atau salah. Ya, 21 30 untuk skornya 3. Nah, 3. Bagus. Ya, baik. Seperti ini ya, sesuai dengan kategori yang sudah dipersyaratkan di atas, kemudian klik OK. Ya, ini sudah kita masukkan ya. Kemudian kita ya, untuk kolom measure ini kita ganti skala. Nah, semuanya diganti saja. Ya, seperti itu. Nah, oke. Kemudian kita mulai menyajikan data SPSS ya dengan statistik deskriptif. Kita klik saja biar ini di data view. Ya, caranya kita mulai analyze, klik analyze, kemudian klik deskriptif statistik ya, kemudian frekuensi. Nah, baik. Karena variabel dari gender, pendidikan, dan masa kerja ini adalah merupakan level dari nominal, termasuk level nominal dan ordinal, maka sebaiknya kita sajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan
diagram batang atau lingkaran. Pantasnya seperti itu, ya, lazimnya seperti itu. Baik, kita akan buat data statistik untuk gender, pendidikan, dan masa kerja. Kita klik gender, ya, kita tekan shift, kemudian kita blok, ya, pendidikan dan masa kerja. Kita pindahkan ke kotak variabel dengan klik tanda anak panah. Ya, oke. Kemudian kita klik, ya, charts, ya, kemudian kita klik bar chart, kemudian klik frequencies, ya, sudah aktif, ya, kemudian klik continue, lalu klik OK. Ya, keluar data output dari data statistik deskriptif. Ya, ini bisa dilihat bahwa N yang kita pakai, data total semuanya ada 25. Kemudian pria, ya, frekuensinya 12, ya, wanita 13, totalnya ada 25. Persentasenya 12 dibagi 25, 48, 13 bagi 25, 52%. Semuanya valid, ya, 48%, 52%, totalnya adalah 100%. Sedangkan ini adalah akumulasi persennya adalah 48, ya, dari angka sini dijumlahkan, ya, dengan 52 jadi 100%, ya, persen kumulatifnya. Lalu untuk pendidikan juga demikian, sama, ya. Untuk SD frekuensinya ada 3 orang, SMP-nya 4 orang pegawai, dan seterusnya, ya. Lalu untuk masa kerja juga bisa dilihat seperti ini, ya. Ini adalah merupakan gambaran dari data yang kita olah dengan tabel, ya, di mana tabel ini tujuannya adalah untuk memudahkan di dalam melakukan pembacaan. Nah, ini diagram batang, ya, karena levelnya untuk gender, pendidikan, dan masa kerja, pendidikan, masa kerja itu adalah nominal dan ordinal, maka kita buat bar chart atau diagram batang. Di sini bisa kita baca, ya, untuk frekuensinya, kemudian untuk prianya, ya, dari pegawainya, wanitanya lebih banyak. Kemudian kita juga lihat untuk pendidikan, ya, kelulusannya SMA paling banyak nih, kemudian diikuti oleh Magister dari pegawai dalam perusahaan tersebut. Masa kerja, ya, usia 11 sampai 20 tahun yang paling banyak, ya, yang paling banyak. Kemudian 21-30 tahun, ya, hampir sama. Yang paling rendah adalah yang 6 berarti doktor. Jadi pegawai lulusan doktor itu lebih sedikit dibanding dengan lulusan SMP maupun SMA. Paling banyak SMP dan SMA. Seperti itu. Ini 1-10 tahun lulusan SD, pegawai lulusan SD. Lebih banyak kerjanya, jumlahnya ketimbang lulusan doktor. Ini seperti itu. Ini adalah cara membuat data statistik dengan diagram batang. Tuh, ya. Dengan kemudian, ya, selanjutnya dengan cara yang sama, ya, kita untuk variabel kinerja pegawai, ya, kita lihat, kita klik lagi kembali ke data awal, ya. Untuk kinerja pegawai, ya, kinerja pegawai ini adalah merupakan variabel dengan skala pengukuran interval, ya, maka lebih cocoknya kita buat dengan histogram. Ya. Baik, bagaimana cara membuat histogram, diagram histogram? Pertama, sama dengan yang awal, yaitu klik analyze, ya, kemudian klik descriptive statistik, kemudian kita pilih frequencies, ya. Kinerja pegawai kita pindahkan ke variabel, kemudian yang variabel ini, ya, gender, pendidikan, masa kerja yang tadi sudah diolah, ini dibalikan ke kotak ini, ya, atau kita reset aja, ya, reset apa namanya, kita pindahkan aja ini, kita blok aja, kemudian kita, nah, kemudian yang kinerja pegawai kita pindahkan ke kotak variabel tuh. Kemudian kita klik
charts, ya, kita klik charts, kemudian pilih histogram, klik histogram, kemudian klik show normal curve on histogram, ya, kemudian klik frekuensinya, klik continue, klik continue, lalu klik OK. Nah, ini ya, ini tabel dari kinerja pegawai. Nih ya, ini bisa dijabarkan dengan tabel ini, di mana yang kita olah ada 25 pegawai, kemudian frekuensinya yang skornya 20, yang skor kinerja pegawainya 20 adalah 1 orang, yang 65 2 orang, yang 66 1 orang, yang skornya 8 1 orang, yang skornya 90 4 orang, ya, 4 orang, berarti 80 dan 90 skornya termasuk sering muncul atau paling banyak dari 25 pegawai. Kemudian persentasenya, ya, ini 4%, 8%. Angka ini dapatnya 4% ini 1 dibagi, ya, 4%, ya, 4%. 1 bagi 25, ya, 2 bagi 25, 8%, ya, seperti itu. Akumulasi persennya, ya, tinggal ini tambah ini sampai 12, ini tambah ini sampai dengan 16 dan seterusnya. Itu cara membacanya. Nah, ini histogramnya. Ini histogram paling meannya adalah 77,08, standar deviasinya 14,57, kemudian jumlah N-nya atau jumlah pegawai yang kita olah data adalah 25 orang. Ya, demikian tutorial bagaimana cara menyajikan data SPSS dengan statistik deskriptif.